Ternyata mengetahui itu tidak lebih baik daripada tidak mengetahui. Iya, ketika saya berada di ranah itu. Tidak semua jawaban tidak semua jawaban itu bisa saya ambil dari pengalaman kan. Ada yang spontanitas muncul. Nah itu kalau nggak rileks kan. Ya, kembali ke pertanyaan saya tadi. Sekarang di usia yang ke-62 tahun, meskipun masih tambah awet muda kan ya, teman-teman ngobrol sebelumnya. Iya. Bagaimana Pak Web memandang hakikat kehidupan itu? Di usia saya yang ke-62 ini, Mas. Iya. Saya memandang hakikat kehidupan di dunia ini semakin positif, Mas. Semakin positif, semakin kecil kekhawatiran saya, semakin kecil, terus ketakutan saya juga semakin mengecil. Kenapa? Karena ternyata semakin bertambah usia saya hingga sampai ke 62 ini, orang-orang yang berada di ranah ini, Mas, orang-orang yang berada di dimensi ini ternyata berani muncul, berani menampakkan diri secara umum. Iya. Nah, akhirnya di sini ketakutan saya, kekhawatiran saya tentang apa yang akan terjadi ke depannya yang bersifat negatif itu jadi surut, Mas. Surut karena apa? Karena saya merasa punya teman gitu loh, merasa punya teman. Oh, ternyata saya nggak sendiri. Itu teman saya di sana berani ngungkap, teman saya di sana berani ngomong apa anane. Nah, di sini saya wah, ya mungkin itu juga yang membuat saya muda. Itu ya. Jadi nggak kerdil gitu, nggak kerdil. Nanti kedepannya kalau sampai terjadi gini piye, maka saya sudah terlanjur mengenal banyak orang dan setiap orang yang saya kenal itu saya kasihi. Kalau sampai terjadi piye isinya piye. Ternyata mengetahui itu tidak lebih baik daripada tidak mengetahui. Iya, ketika saya berada di ranah itu muncul sebuah kata-kata, Mas. Wah, kalau tahu seperti ini mending saya nggak tahu deh gitu loh. Mending saya nggak tahu. Lah, setelah tahu saya jadi takut. Nah, gitu katanya seperti itu. Nah, muncul seperti itu. Nah, akhirnya kan saya tertekan di situ, Mas. Tertekan. Namun di balik tekanan itu juga ada motivasi. Ada sesuatu yang memotivasi saya gitu. Contohnya seperti apa? Loh, katanya Tuhan kan maha welas asih. Maha welas asih, maha cinta, maha kasih sayang, maha bijaksana, semacam-macam lah. Tapi kalau sampai ke depan ini terjadi seperti ini, lalu letak welas asihnya Tuhan di mana gitu? Nah, ini sesuatu yang memotivasi spiritual saya. Akhirnya saya tidak merasa cukup di situ. Nah, dengan motivasi-motivasi yang muncul secara otomatis tentang kegaiban Tuhan katakanlah, itu membuat saya semakin tidak pernah merasa lulus dalam belajar, Mas. Jadi saya sama dengan yang lainnya, nggak pernah lulus. Saya nggak pernah mengalami lulus di sini. Karena apa? Karena di setiap saatnya selalu muncul ide-ide spiritual seperti itu tadi. Satu misal contoh, saya di suatu tempat bertemu dengan seseorang seperti ini. Itu saya kembalikan ke Tuhan. Loh, Tuhan kan maha bla 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 bla. Kenapa orang itu bla 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 bla? Nah, ini saya kaji. Oh, ternyata maksud Tuhan seperti ini. Iya. Bicara tentang keajaiban Tuhan, pernah nggak sih mendapat bocoran ya informasi dari dalam diri barangkali? Oh, mau ada ini loh, terus jenengan sampai khawatir gitu kan? Apa itu? Contohnya apa itu, Pak Web? Waringi perso kejadian yang waduh, ada nggak?
Ada nggak? Apa Yang salah satu contohnya? apa, yang mencekam gitu ya? Yang pernah mencekam spiritual saya itu adalah tentang pembaharuan kehidupan di dunia ini. Itu saya pernah masuk ke ranah itu, dan saya menyaksikan bahwa semua yang lama itu dihapus, diganti yang baru. Baru itu apakah sesuatu yang dulu pernah ada? Enggak. Tapi sebagiannya ada yang dari dulu diikut sertakan gitu. Yaitu apa namanya? Ya orang-orang, katakanlah dalam bahasa sederhananya orang-orang suci gitu. Nah, orang-orang suci yang termasuk era dulu ini tadi, ini diikut sertakan menjadi penghuni baru. Itu pernah mencekam saya. Ada salah satu sesepuh yang mengatakan begini, Pak Web. Apa tuh namanya, kelak manusia di seluruh dunia itu hanya akan disisakan 28,3% saja. Apakah bagian dari itu kira-kira? Iya. Iya. Jenengan pernah mendengar nggak kisah apa namanya, kisahnya Nabi Sulaiman yang ketika menyampaikan kebenaran Tuhan? Pernah dengar? Gimana itu, Pak? Nah, itu lebih ngeri dari itu kejadiannya. Oh, Gitulah. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu sedang menyampaikan kebenaran Tuhan, di situ kan terjadi kontroversi dua makhluk. Yang mengerikan kan ini, kontroversi dua makhluk, yaitu makhluk manusia dengan makhluk jin. iya. Ya, jadi jin ini merasa ketakutan kalau seluruh manusia itu benar, katakanlah, kalau seluruh manusia itu baik. Nah, akhirnya si jin ini kan memasuki tubuh-tubuh pengikutnya Nabi Sulaiman, nggak peduli dia siapa, bahkan sampai ke keluarganya gitu dimasuki oleh oleh bangsa jin ini tadi. Nah, karena tubuhnya itu digerakkan oleh bangsa jin ini kan, jadi tidak mengenal kamu siapa, saya siapa, saling bunuh. Artinya keluarga dengan keluarga saling bunuh. Nah, itu lebih mengerikan dari sejarah Nabi Sulaiman. Tanda-tandanya sudah terlihat belum, Pak Web? Sudah terjadi. Tapi bisa diantisipasi nggak sih, Pak Web, kayak gitu? Sebenarnya bisa. Kalau jumlah kebaikan perilaku manusia mencapai 20%. Paham saya sekarang. Jadi ternyata kejadian itu terjadi bermuncul dari keserakahan dan sifat buruk dari manusianya itu sendiri, Pak. Oh, iya. Karena mungkin bahan baku manusia itu unsurnya sama dengan alam semesta ini ya, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Yang menjadi alasan mirip dengan alasan pecahnya perang Baratayuda. Namun pecahnya perang Baratayuda itu kan yang menjadi permasalahan paling menonjol itu kan harga diri seorang perempuan. Yang paling menonjol kan itu, ya kan? Yang di kisahnya itu. Ya, itu. Tapi kalau ini enggak. Bukan ya? Enggak, bukan perkara itu. Oke. Berbicara tentang wanita tadi ya. Ada di salah satu di blognya Panjenengan itu ditulis, siapakah wanita sejati dan sejatinya wanita? Mohon dijelaskan sebentar, Pak. Wanita sejatinya wanita itu sebenarnya berada di atas kaum lelaki. Jadi justru berbalik, gitu ya, berbalik. Nah, mayoritas pada umumnya kita sekarang itu kan meninggikan kasta kaum lelaki kan.
Katakanlah seperti itu. Meninggikan kasta kaum lelaki. Iya. Nah, padahal sesungguhnya enggak, justru terbalik. Kalau dimasukkan ke dalam kasta, justru kasta kaum wanita ini lebih tinggi daripada lelaki. Makanya saya kalau sekarang kan paham umum kan seolah-olah wanita terdiskreditkan. Iya, katakanlah seperti itu. Nah, padahal enggak seperti itu, Mas. Makanya saya kalau melihat ada wanita yang neko-neko gitu. Ketika saya manusiawi itu saya gumun, Mas. Iya maksudnya. Maksudnya Iya, paham. Ketika maksudnya ketika kemomoran, Mas. Ketika image-nya muncul. Itu saya heran kalau melihat ada seorang wanita itu neko-neko, Mas. Berarti wanita ini belum tahu identitas jati dirinya yang sesungguhnya. Kalau dia sudah tahu identitas jati diri wanita yang sesungguhnya, dia tidak akan seperti itu. Karena apa? Karena ratu gitu loh. Katakanlah seperti itu, karena ratu, wanita kan ratu. Nah, kalau dimasukkan ke dimensi manusiawi, ratu itu kan lebih tinggi dari raja, Mas. Ratu itu lebih tinggi dari raja. Ada, Mas, ada hiburan, ya, ada hiburan mirip-mirip, tapi tidak sama persis. Cuma mirip kok dengan apa yang saya katakan ini. Apa itu hiburannya? Kalau tidak salah itu saya pernah menyaksikan di Antv, Mas, tentang kisah Dewa Siwa. Oh, iya. Kailas. Nah, itu cerita itu intinya kan mengungkap rahasia wanita. Inti daripada hiburan itu adalah mengungkap rahasia wanita atau jati diri identitasnya wanita. Memberikan pesan ya. Wanita yang secara hakiki itu bagaimana? Ya, gitu ya. Lah itu cuma jarang orang bisa nangkap sampai ke situ. Nah itu diilustrasikan kan sebagai Mahakali itu tadi. Nah, kalau di hiburan itu, dari sekian banyak pemain di dalam hiburan itu, siapa yang tertinggi? Kan Mahakali, Mas. Nah, Mahakali itu apa? Wanita kan. Aslinya mengungkap identitas jati dirinya wanita. Hiburan itu. Itu mirip. Coba kita renungkan, andai setiap wanita mengetahui itu. Orang apa-apaan nih wong lanang, Mas. Mahadewa kurang ngopo kayak kan? Kalau di dalam sejarah Mahadewa kurang ngopo. Lah jebule Mahadewa itu bagian dari ilmunya Mahakali kan? Nah, artinya orang apa-apa nih. Mudah-mudahan disaksikan banyak wanita-wanita. Itu dia. Iya. Makanya setiap lelaki, Mas, apapun alasannya loh, Mas ya, apapun alasannya, setiap lelaki yang meremehkan wanita pasti hancur kehidupannya. Tapi kan orang jarang yang mampu menangkap ke situ. Oh iya, Pak Wem, ya? Iya, Banyak pasti. Karena apa? Karena sesungguhnya wanita yang barusan kita ungkap itu. Ini tidak peduli itu wanitanya yang kejam atau wanitanya jahat loh, tidak peduli loh, Mas.